Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Baik, Bapak Ibu, minggu ini kita mengambil tema yaitu mengalahkan monster pribadi. Mengalahkan monster pribadi. Minggu lalu sebetulnya kita telah dituntun untuk melihat tentang diri kita sendiri, yaitu memperhatikan jiwa kita. Jiwa kita itu bagaimana kondisinya, yaitu dengan tema merawat kesehatan jiwa. Dan kita telah belajar bagaimana Rasul Yohanes memberikan nasihat kepada kita semua tentang merawat jiwa. Dan minggu ini mengalahkan monster pribadi itu kelanjutan dari khotbah minggu lalu. Nah, baiklah mari kita membaca lebih dulu di dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12, dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, demikian pembacaan kita. Nah, kita kembali kepada judul tadi. Mengalahkan monster pribadi. Nah, Bapak Ibu, hanya ada 3 kata di sini. Tapi kata ini harus mendapat perhatian kita. Saya akan mulai lebih dulu, yaitu dengan kata monster. Walaupun monster ini dalam tanda kutip. Monster
itu apa? Ketika saya membuka catatan, monster itu bisa artinya bisa raksasa. Bapak Ibu klik sekarang lewat HP, tulis saja di Google monster. Akan muncul wajah-wajah yang menyeramkan. Jadi monster itu juga, kalau toh bukan suatu raksasa, itu adalah suatu makhluk yang menakutkan. Suatu makhluk yang mengerikan. Suatu makhluk yang mengancam, membawa ketidaknyamanan. Dan monster itu merusakkan. Coba cek aja ya di Google. Tulis monster, lihat gambar monster. Semuanya jelek. Tidak ada yang cakep. Tidak ada yang baik wajahnya. Mengerikan. Giginya, taringnya, hidungnya, mukanya, matanya. Semuanya menyeramkan. Itulah gambaran monster. Saya coba cari monster yang terbaik. Tidak ada. Semuanya jelek. Cakepan saya. Makanya lihat ke saya daripada melihat monster. Nah, Bapak Ibu, itu monster. Yang kedua, kata mengalahkan. Kata mengalahkan adalah kata kerja aktif. Jadi kita kalau diperhadapkan dengan monster harus memiliki sikap, harus segera bertindak. Dan tindakan kita itu adalah tidak diam, tidak pasif, tapi harus aktif. Tidak menyerah. Tidak. Dan tidak berputus asa. Kita harus bertindak dan bukan asal bertindak menghadapi monster. Kita harus bertindak dengan kehati-hatian dan bertindak dengan kepastian. Aku mengalahkannya. Kita menang atas monster. Kata mengalahkan itu bukan sembarang dipilih. Saya mencoba memahami pembuat khotbah ini dengan tampilan PowerPoint ini. Saya mencoba memahaminya. Monster, mengalahkan, dan ketiga pribadi. Pribadi itu artinya kita disadarkan ternyata monster itu bukan sekedar gambar saja yang mengerikan. Monster itu bukan ada di mana-mana. Ternyata monster itu ada dalam diri kita. Monster itulah yang perlu ditaklukkan. Monster itulah yang perlu dikalahkan. Monster itulah yang perlu kita menangkan. Artinya kita perlu menang atas monster itu. Artinya kita tidak kompromi dengan monster itu. Monster harus dikalahkan. Dan monster itu ada di dalam diri kita. Siapakah monster itu? Apakah monster itu? Monster itu ternyata lidah kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini supaya kita sungguh-sungguh mendapat berkat lewat kebenaran firman Tuhan ini. Oke, langsung klik. Saya baca di sini saja ya. Lidah atau perkataan kita acap kali menjadi monster kecil. Kalau monster itu artinya raksasa atau makhluk yang mengerikan. Tapi kali ini kata monster untuk menunjuk lidah dipakai kata monster kecil dalam hidup kita dan menimbulkan akibat yang besar. Ternyata lidah yang kecil itu menjadi satu monster yang mengerikan bagi siapapun juga. Karena kalau tidak hati-hati monster itu mengakibatkan satu, merusakkan. Merusakkan siapa? Merusakkan diri kita dan biasanya merusakkan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Orang terdekat kita menjadi rusak oleh karena apa? Monster kita. Apa itu monster? Lidah kita, perkataan kita, mulut kita. Dan dua, kalau kita tidak hati-hati tentang monster kita, lidah itu, perkataan kita, mulut kita itu, maka dapat bukan saja merusakkan, tapi dapat juga mencemarkan. Jadi kita mengerti, maka penulis
ini menggunakan kata monster untuk menggambarkan bahwa lidah yang kecil itu perlu dikendalikan dengan baik supaya monster itu bukan merusak, bukan mencemarkan, tapi monster itu, atau lebih tepatnya lidah kita itu dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau monster tadi mengerikan, seharusnya lidah kita itu berfungsi untuk apa? Coba klik. Ya. Seharusnya lidah kita ini untuk apa? Yang pertama, lidah itu berfungsi untuk memuji Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Lidah atau perkataan kita, atau boleh mulut kita, ibarat senjata yang bisa dipakai dengan cara yang benar, tetapi sebaliknya juga bisa disalahgunakan. Lidah ini bisa digunakan dua hal. Bisa disalahgunakan, bisa digunakan untuk hal yang benar. Dan hal yang benar di sini lebih diarahkan oleh Yakobus, yaitu untuk memuji Tuhan. Lidah kita tuh pendek. Coba mundur dikit. Satu ya. Kembali kita lihat. Tadi. Nah, lidah itu kita itu pendek. Makanya bisa tersimpan di dalam mulut kita. Lidah itu kita itu nggak ada yang 1 meter maju ke depan begitu. Kalau benar 1 meter itu benar-benar monster. Lidah kita itu tersimpan di mulut kita, tapi lidah itu sangat berbahaya. Satu sisi, tapi bisa juga digunakan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Satu sisi bisa disalahgunakan, satu sisi dipakai dengan benar. Nah, dengan benar makanya Allah memberikan lidah itu di dalam mulut, bukan di luar seperti telinga. Lidah itu di dalam mulut, supaya apa? Mengingatkan setiap kita, lidah itu perlu dikendalikan. Karena lidah kita itu pendek, tetapi yang pendek itu bisa membahayakan, bisa meresahkan, bisa merusakkan, bisa mencemarkan. Jadi cara terbaik memfungsikan lidah kita adalah memuji Tuhan. Kembali kepada yang pertama, ya, memuji Tuhan. Di dalam ayat yang 9 kita baca kembali. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Tapi pada sisi lain dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Memuji Tuhan. Saya menekankan tentang memuji Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, mengagungkan pribadinya, memuliakan namanya, dan mensyukuri pekerjaan-pekerjaan yang dibuatnya. Kita gunakan lidah ini untuk memuji Allah. Memuji Allah itu apa? Sederhana saja. Memuji Allah itu mulai dari mata melek aja dulu, belum bangun tidur. Mata melek dari tidur sudah mulai memuji Tuhan. Sederhana saja. Tuhan, terima kasih. Saya pagi ini diberi kesempatan masih hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Selama aku tidur, tidurku nyaman. Ini belum bangun dari tempat tidur. Tuhan, terima kasih, Engkau baik.
Karena apa? Karena Engkau memberikan kesempatan aku untuk hidup. Jadi dari bangun pagi, pikiran itu sudah disetel untuk apa? Memuji Allah, meninggikan namanya, mengagungkan namanya. Lalu ada orang yang berkata, Pak, susah boro-boro memuji Tuhan, Pak. Lalu caranya gimana, Pak, supaya saya bisa memuji Tuhan? Caranya sederhana. Ingatlah kebaikan Tuhan. Masa sih bangun tidur enggak ada satupun kebaikan Tuhan? Setidaknya tidurnya kalau yang pakai AC tidak kepanasan atau juga tidak kedinginan. Kalau yang pakai kipas masih bisa juga rasa ademnya walaupun rada panas. Masa itu bukan sebagai satu kebaikan Tuhan? Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberi aku bergerak dengan baik. Bisa bangun tanpa rasa sakit. Bisa berdiri dengan tegak tanpa ada halangan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau baik. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata pujian tentang keagungan Allah. Kata-kata pujian tentang siapakah Allah itu. Kata-kata pujian tentang pribadi Allah dengan sifat-sifatnya. Engkau baik Tuhan. Kalau tidak bisa, maka ini yang harus dilakukan. Lidah perlu dilatih dan dibiasakan untuk dipakai mempermuliakan nama Tuhan, bukan sebaliknya dipakai memperkatakan hal-hal yang tak berguna. Pujilah Tuhan. Ketika pemazmur bangun, pujilah Tuhan, hei jiwaku. Pujilah akan kebaikannya. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Saudara, kalau saya melihat diri saya, sejarah hidup saya itu nggak baik-baik amat. Artinya begini, kalau bicara maut, sejak kecil itu saya harusnya sudah mati. Ibu saya itu seorang guru. Tahun 65 itu muridnya 3 itu udah bagus. Bapak saya bekerja, saya anak nomor 3 dan sering terabaikan. Karena ibu sibuk gitu. Kata pembantu yang merawat saya itu nangis dari pagi sampai ibu pulang sampai sore, saya nangis. Celananya basah, kotor. Jadi badan saya itu ringkih, tahu ya, ringkih kecil gitu. Gampang sakit. Kalau bicara mati, sejak kecil harusnya saya udah mati duluan. Oke, lewat masa COVID. Masa COVID, saya ini bergaul dengan lingkungan orang-orang yang ternyata tidak disadari kena COVID. Rapat PGIS ternyata sebelah saya tahu-tahu harus periksa. Dan ketika periksa, kena COVID. Kalau ingat itu semua, harusnya saya mati. Karena potensi di masa COVID itu begitu besar. Kok masih hidup? Semua karena anugerah Tuhan. Hal itu membuat kita untuk terus memuji Tuhan. Dan kita disadarkan untuk melatih diri memuji Tuhan. Latihlah lidahmu, latihlah mulut kita, latihlah diri kita untuk bangun, memulai setiap hari itu untuk memuji Tuhan. Mengagungkan kebesaran Tuhan. Dan tidak menggunakan lidah untuk dipakai hal-hal yang tidak berguna. Karena itu mari latihlah
lidah kita untuk memuji Tuhan. Bersyukurlah hari ini. Tuhan itu baik. Itu memupus, itu mematikan spirit untuk bersungut-sungut. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu. Kalau kita sudah bangun, lalu kita keluar, kita melihat pohon, kita melihat langit, kita melihat matahari. Pemazmur mengajarkan demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Pujilah Tuhan. Sebetulnya melihat apapun, melihat pohon, melihat rumah, melihat langit, melihat taman, itu menuntun kita untuk memuji Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Jadi dengan kata lain, tidak ada alasan kita tidak bisa memakai lidah kita untuk memuji Tuhan. Karena sederhana sekali, pujilah Tuhan. Baik, Bapak Ibu, poin pertama ini cukup saya rasa ya, supaya tidak kelamaan. Pujilah Tuhan, memuji Tuhan. Gunakan lidah kita dengan yang sebenarnya memuji Tuhan. 2, apa yang harus kita lakukan dengan lidah kita supaya berfungsi dengan baik? Yaitu memberkati sesama. Memberkati sesama. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Tadi ada memuji Tuhan tapi juga mengutuk. Sekarang keluar berkat dan mengutuk. Allah ingin kita menggunakan lidah kita itu untuk memberkati sesama kita. Apa? Ucapan berkat adalah hal yang seharusnya meluncur dan kita memperkatakan dari mulut kita kepada orang lain. Kata-kata berkat. Kata-kata yang meneguhkan, yang menguatkan, yang membuat orang itu happy lah, ya, happy, enjoy. Kalau memang mulut kita bisa dikendalikan dengan baik, kata-kata kita adalah memberkati sesama, tandanya orang tidak canggung, orang tidak malas, orang tidak ragu akan mendekat kepada kita. Seberapa banyak orang yang dengan happy mendekat pada kita, itu tandanya bahwa mulut kita dipakai untuk memberkati. Karena kata-kata itu punya kuasa. Di balik kata-kata memberkati, kata-kata mengutuk. Maka Bapak Ibu, di dalam ayat sebelumnya, di dalam itu, jangan jadi guru. Ayat 1, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Nah, saya guru. Pak Adi guru. Kok jadi guru gimana sih? Maksudnya, sebetulnya aku itu, Bapak Ibu, mari kita belajar Alkitab itu secara komprehensif. Jangan sepenggal-sepenggal, apalagi per ayat. Kita melihat di sini pasal 3. Sebelumnya pasal 3 itu dilatar belakangi pasal 2. Pasal 2 apa Bapak Ibu? Ada jangan memandang muka. Apalagi? Itu jangan memandang muka. Artinya apa? Bukan larangan untuk menjadi guru sebagai profesi ya, panggilannya. Bukan. Tapi larangan orang merasa dirinya pintar seperti seorang guru yang memiliki kepandaian lalu melihat orang lain itu lebih
bawah, saya katakan lebih bawah, lebih rendah. Lalu kecenderungan kita untuk menghakimi dan mencela. Itu maksudnya. Jangan gampang mencela kekurangan atau kelemahan orang lain. Karena di dalam pasal 2 itu memandang muka. Dan lagi kita bicara nanti, iman tanpa perbuatan itu mati. Disinilah maksud dari Yakobus ini kepada umat Tuhan yang terserak di berbagai tempat. Dan sekarang kita baca untuk mengatakan kata-kata yang menjadi berkat. Kata-kata bukan mengutuk. Pertanyaannya, mengapa perkataan kita mengutuk? Perkataan kita mengutuk karena di dalam diri kita isinya kepahitan. Jadi sebelum kita berkata-kata, bereskan dulu hati ini. Karena kata-kata itu sebagai sarana dari hati untuk mengeluarkan apa yang ada di hati. Bereskan dulu. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, kita semua diingatkan bagaimana selama ini kita menggunakan kata-kata kita. Apakah kata-kata kita itu cenderung cepat menghakimi, cenderung cepat merendahkan seseorang, bahkan cenderung mengutuk seseorang? Karena apa? Sebetulnya masalahnya bukan pada orang itu, masalahnya ada pada kondisi hati kita. Kondisi hati kita itu apa? Kepahitan. Kalau demikian, bereskan dulu kepahitan kita. Bagaimana kita bisa membereskan kepahitan kita? Sederhana, tidak susah. Rumus itu semua adalah datanglah pada Tuhan. Saya bacakan. Namun karena pahit hati, luka batin yang belum sembuh, kita cenderung meluncurkan kutuk. Hati adalah sumber, lalu lidah adalah alatnya. Nyatakanlah ucapan yang memberkati dan membangun orang lain setelah terlebih dahulu kita mengalami pemulihan darinya. Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau saya terus terang. Saya masuk Cirebon itu tahun 89. Pak Pur itu 88, lebih dulu dari saya. Berkenan di Cirebon. Yang saya heran adalah ketika saya mengantar anak saya di TK, ibu-ibu ngumpul. Kalau ngumpulnya komsel bicara firman sih nggak apa-apa. Ngumpulnya apa coba? Kalau orang tua, khususnya ibu-ibu, ngumpul di TK Kristen, kira-kira orang Kristen bukan? Tapi coba dengar kumpulan mereka tuh ngomongin tentang kekristenan atau tentang apa? Rumpi, bicara yang tidak karu-karuan. Sudah dengar gak berita baru nih? Ini baru ada nih, berita baru nih ya. Ada update juga terbaru sekarang. Rumpi. Saya terus terang, orang Cirebon itu yang pertama harus bertobat, mulutnya. Kendalikan mulutnya. Saya lebih dari 30 tahun di Cirebon. Pak Jar lebih lama lagi. Dan saya belajar, orang Cirebon itu harus benar-benar mengendalikan mulutnya. Bertobat mulutnya. Kenapa mulutnya demikian? Hatinya gak beres. Kenapa? Ada kepahitan. Karena itu, kepahitan itu hanya bisa dipulihkan dengan firman. Dengan firman. Sembuh. Saudara, hidup ini jangan diboroskan dengan kepahitan. Apa enaknya kepahitan? Saya pernah menayangkan di status saya itu perkataan yang bagus, tapi kata-katanya.
Kurang lebih begini ya. Jangan nyalain orang karena menyakiti engkau. Karena orang itu memperkuat hatimu. Kurang lebih begitu. Kalau engkau bertemu dengan orang baik, bersyukurlah. Karena ini menenangkan hatimu. Kurang lebih begitu kata-kata itu. Saya tepatnya tidak ingat persis. Tapi kata-kata itu luar biasa. Tidak perlu menyalahkan dengan kata-kata orang. Orang lain yang berkata demikian. Kata-kata itu kadang tidak enak kita dengar. Dan pada waktu didengar memang enggak enak. Tapi kata-kata itu dipakai untuk menguatkan kita. Ya. Saudara, saya pernah hancur hati. Dan hancur hatinya di Cirebon. Kenapa? Satu, di depan para pendeta, di depan pengurus gereja, dalam acara yang besar, seorang pemimpin pengurus gereja berkata kepada saya, "Goblok kamu Heru." Waduh, itu malunya setengah mati saudara. Di depan para pendeta, di depan pengurus gereja, di satu acara tertentu. Dia berkata begitu, karena dia punya pemimpin. Kepahitan saudara. Sakit hati luar biasa. Dan kata-kata yang keluar dari mulut saya, siapa yang berkena? Istri saya. Apa? Sakit hati. Istri saya sakit hati. Di situ saya memeriksa. Saya kan hamba Tuhan. Lalu saya bertobat, Tuhan pulihkan hati saya untuk mengampuni orang tersebut. Tuhan pulihkan saudara. Pernah juga saya ingat. Mungkin juga ada kaitannya dengan kepahitan hati. Dan kepahitan hati ini merusak. Saya mau bicara serius di sini pada saudara. Saya itu pernah sakit paru-paru. Saya berobat kepada Dr. John. Dr. John itu galak sama saya. Gini, Pak Heru, jangan sampai lupa makan obat sehari pun. Kalau makan obat sehari pun ini harus diulang lagi dari nol. Ingat ya? Ya, itu karena Pak John mengasihi saya. Supaya saya sembuh. Berobat saudara, 3 bulan. Diperiksa. Sama dokter temannya Pak John juga. Lalu dokter itu kan, Mas Heru, ya, nih kalau Mas Heru masih SMA, kalau mau masuk ke daftar ke ABRI, nggak ketahuan Mas Heru itu kena sakit paru-paru. Kenapa, dokter? Karena bersih paru-parunya 3 bulan, tapi masih berlanjut 3 bulan lagi, 6 bulan, sembuh total. Sekarang lumayan badannya kan. Enggak sakit-sakitan. Tapi saya belajar. Sakit hati itu perlu dibereskan. Supaya apa? Supaya perkataan kita bukan kutuk. Perkataan kita adalah berkat. Kalau Bapak Ibu perkataannya menyerang, merendahkan, menghinakan, menjelek-jelekan orang, periksalah hatimu. Supaya apa? Supaya kita dalam satu kumpulan wadah GBI Raja Wali, orang-orangnya adalah orang yang beres, yang memberkati. Kenapa? Karena kalau sudah ngomong itu, kurang kendali. Itu sebabnya Yakobus berkata demikian. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lidah kita harus dilatih, lidah kita harus dikendalikan. Supaya apa? Bukan kutuk.
bukan kata-kata serangan, bukan kata merendahkan, bukan kata-kata amarah, bukan kata-kata kebencian, bukan kata-kata kekesalan atau protes yang berlebihan. Tapi kata-kata kita adalah memberkati, menghadirkan damai sejahtera. Sehingga orang enak saja datang kepada kita itu. Dengan apa? Mendekat pada kita. Seberapa banyak orang yang mendekat pada kita, itu menggambarkan apakah perkataan kita sudah menjadi berkat atau menjadi kutuk bagi orang lain. Dan tidak ada kepahitan yang menyegarkan. Dalam poin ini saya agak panjang dikit. Saya pernah bertanya kepada suami yang kepahitan sama istrinya. Tanya begini, yang tidak bisa tidur semalaman siapa? Saya, Pak. Yang kepalanya pusing-puyeng mumet siapa? Saya, Pak. Yang akhirnya bangun tidur tidak fit siapa? Saya, Pak. Oh. Kenapa? Marah, Pak. Ya. Enak enggak? Mikir. Enggak, Pak. Kalau engkau merasakan kepahitan dan engkau tidak enak, mengapa engkau berkata, enak saja saya mengampuni dia, dia yang enak diampuni. Tapi kau sendiri mengalami tidak enak. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Karena kepahitan merugikan diri sendiri. Tidak pernah. Saya itu belajar itu, saudara. Direndahkan serendah-rendahnya di depan para pendeta di Cirebon, di depan pemimpin-pemimpin gereja, diomong goblok. Ibu saya, bapak saya nggak pernah ngomong sekasar itu pada saya. Apalagi di depan umum. Dan saya belajar, itu saya catat baik-baik. Perkataan saya harus ingat ini. Saudara kalau jadi pemimpin gereja, hati-hati dengan perkataan. Kalau jadi pelayan Tuhan, hati-hati dengan perkataan. Itu melukai luar biasa. Puji Tuhan, saya mengalami pemulihan. Mengalami pemulihan. Dan saya, iya Tuhan, sekarang saya segar. Sama siapa saja, mau yang seiman tidak seiman, saya bisa bergaul dengan siapa saja. Bergaul dari tukang becak, bergaul dari bos, bergaul dengan anggota DPR, dengan wali kota, dengan gubernur, bisa. Kenapa? Beres hatinya. Sekali lagi, Bapak Ibu, bereskan hati kita. Datang pada Tuhan. Sederhana aja, pada waktu saya kepahitan itu saya bilang gini, Tuhan, Engkau melihat hatiku, buruk, bobrok, rusak hatiku. Aku pahit. Tolong sembuhkan aku Tuhan. Cuma berkata demikian saja saudara. Itu suatu saat dalam situasi pribadi. Hubungan saya dengan Tuhan saya pribadi. Tuhan itu menyegarkan hidup saya. Itu lepas kepahitan itu. Hanya karena ada waktu pribadi dengan Tuhan. Lepas. Tadinya saya yang sakit-sakitan di Cirebon ini jadi baik kembali. Saya mengajar Bapak Ibu. Hati-hati dengan perkataan, periksa hati. Jangan mengutuk. Kenapa? Merugikan diri sendiri. Yang ketiga, bagaimana kita seharusnya menggunakan perkataan kita, yaitu menyegarkan, menghidupkan. Perkataan kita diibaratkan sebagai sumber air, bisa mengeluarkan air tawar atau air pahit. Saudara dari bacaan ini dulu, ya.
Kita lihat, kita itu selalu diperhadapkan dengan dua, berkat apa kutuk. Perkataan sebagai sumber air yang segar atau air yang pahit. Itu kita selalu diperhadapkan. Artinya apa? Semua pilihan ada di depan kita. Semua pilihan itu ada di depan kita. Jadi Allah menuntut kita untuk memutuskan dengan benar. Makanya perkataan kita itu adalah perkataan yang bagai sumber air yang tawar, sumber air yang menyegarkan. Ibaratnya kalau orang itu lagi haus-hausnya, ketemu satu oase, dia akan minum tanpa ragu. Dan dia situnya segar. Orang yang kepanasan, orang yang benar-benar membutuhkan air, menemukan air, dia akan minum air dengan yang air segar, bukan air pahit. Air segar itu karena lahir, keluar dari mata air yang segar. Air yang pahit keluar dari mata air yang pahit. Pohon zaitun tidak akan pernah menumbuhkan pohon yang lainnya. Pohon zaitun tetap menumbuhkan pohon zaitun. Pohon ara tetap saja akan menumbuhkan pohon ara. Tidak akan pernah menumbuhkan pohon yang lainnya. Mengapa? Karena yang baik mengeluarkan yang baik, yang pahit tetap mengeluarkan yang pahit. Apa yang sudah terucap susah untuk ditarik kembali. Karena itu kekanglah lidah dari perkataan kepahitan. Kekanglah. Supaya perkataan kita bukanlah perkataan kepahitan. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya merenungkan. Kembali ke judul yang pertama Rudi, yang atas. Ya, mengalahkan monster pribadi. Monster itu ada dalam diri kita. Apa? Mulut kita. Pastikan hari ini setelah mendengar firman Tuhan ini, kita mengalahkan, kita menang atas perkataan kita. Perkataan kita digunakan untuk memuji Tuhan, perkataan kita digunakan untuk memberkati sesama, dan perkataan kita menyegarkan, menghidupkan banyak orang. Karena itu ambil keputusan, aku mengalahkan monster lidahku. Aku akan kendalikan supaya hidupku menjadi berkat. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu sering berkata cepat marah, reaksional dan emosional, periksa hati baik-baik. Kekristenan itu bukan ritual tiap minggu kumpul begini. Kekristenan adalah hubungan. Sejauh mana kita memiliki hubungan dengan Kristus itu ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari dan ditampakkan secara nyata dalam ibadah ini. Dan lihatlah, orang yang ketemu dengan Petrus, dengan Tuhan Yesus, Paulus si penjahat bertobat, hidupnya berubah. Ia menjadi berkat. Thomas, si peragu, bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya bertobat. Thomas menjadi berkat, mendirikan gereja di suatu tempat. Siapa lagi? Pelacur, orang Samaria yang sudah punya 5 suami dan sekarang hidup dengan suami yang ke-6. Bertemu dengan Tuhan Yesus, berubah hidupnya. Dan dia menjadi berkat, banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, saudara datang ke gereja ketemu siapa? Saudara datang ke gereja ketemu siapa? Kalau saudara ketemu Tuhan Yesus, bersama saya ketemu Tuhan Yesus, hidup kita diubahkan. Perkataan kita memuji Tuhan, perkataan kita memberkati sesama, perkataan kita menyegarkan.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan pujian. Basuh